Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad sudah melihat Candi Borobudur. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Candi Borobudur yang terkenal di Indonesia ini sebenarnya sudah diindikasikan dalam Al-Quran. Dalam surat-surat tertentu terdapat deskripsi yang sangat mirip dengan bangunan Candi Borobudur. Beberapa kalangan bahkan meyakini bahwa Nabi Muhammad telah mengunjungi Jawa pada abad ke-7 dan melihat langsung keindahan Candi Borobudur. Ia lalu memasukkannya ke dalam Al-Quran sebagai salah satu mukjizat Allah yang menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya. Mereka mengklaim pemerintah Indonesia sengaja menyembunyikan fakta ini untuk menjaga keutuhan agama di Indonesia. Mereka tidak ingin umat muslim di Indonesia terpengaruh oleh kepercayaan agama Buddha yang terkandung di dalam bangunan Candi Borobudur. Sejumlah pihak juga menuduh bahwa ada kelompok tertentu yang ingin menghapus sejarah Buddha dari Indonesia dan menggantikannya dengan sejarah Islam. Oleh karena itu, fakta bahwa Candi Borobudur tercatat di Al-Quran sengaja disembunyikan agar sejarah Indonesia terlihat lebih Islami seperti Arab, bukan seperti Nusantara pada aslinya. Bahkan ada yang menyebut bahwa keberadaan Candi Borobudur di Indonesia adalah bukti bahwa Islam dan Buddha telah bersatu sejak lama dan membangun peradaban yang maju. Tidak ada keraguan bahwa Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang paling dikenal dan akan dikenal di seluruh dunia. Di balik kemegahan bangunannya, jangan lupakan pentingnya untuk memahami kode Borobudur dan Magelang. Ketika Anda berada di sana, meskipun ada teori yang menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, namun kita akan meneliti lebih dalam lagi dan tidak mengkaitkannya terlebih dahulu dengan teori tersebut. Pecahan dari angka 99 dan 77 yang membentuk angka 176 pada Candi Borobudur memiliki makna yang terkait dengan sebuah surat di Al-Quran yang hanya memiliki 99 ayat, yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr merupakan surat ke-15 dalam Al-Quran yang terdiri dari 99 ayat termasuk golongan Makkiyah. Surat ini mengambil nama dari sebuah daerah pegunungan yang dulu didiami oleh kaum Samud dan banyak yang mengklaim terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam. Surat Al-Hijr juga mengandung kisah-kisah tentang kaum yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Lut dan kaum Syuaib. Hal ini menyiratkan pesan bahwa orang-orang yang menentang ajaran Rasul-Rasul akan mengalami kehancuran. Selain itu, di dalam surat ini juga terdapat kisah tentang nasib penduduk di daerah pegunungan Al-Hijr, yaitu kaum Samud yang telah dimusnahkan oleh Allah karena mendustakan Nabi Soleh dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Angka 176 pada Candi Borobudur mengacu pada konsep-konsep ini dan dapat kita lihat sebagai bagian dari keterkaitan antara Candi Borobudur dan agama Islam. Sementara sesuai dengan informasi dari Wikipedia, Candi Borobudur terletak di atas bukit di dataran yang dikelilingi oleh dua pasang gunung kembar, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah barat laut dan juga Merbabu Merapi di sebelah timur laut. Di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, sementara di dekat selatannya terdapat jajaran bukit yang menoreh. Dalam surat Al-Quran, demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan bagi Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, manakah yang dimaksud yang demikian itu? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa kota tersebut masih dilalui oleh manusia dan mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran kota tersebut. Oleh karena itu, pada ayat 77 disebutkan ada pelajaran yang dapat diambil bagi orang yang beriman dari kejadian tersebut. Dalam konteks ini, negeri merujuk pada kota Sodom yang terletak di dekat pantai Laut Tengah.
Kemudian ayat tersebut menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy pernah melewati kota tersebut ketika mereka pergi menuju Syam. Meskipun bekas-bekas kota tersebut masih terlihat, mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran Sodom sebagai peringatan akan akibat dosa dan ketidaktaatan manusia terhadap Allah? Hal yang serupa dengan Candi Borobudur adalah bahwa hingga saat ini candi ini masih ada sebagai bukti kebesaran dan kebenaran Allah yang dipresentasikan dengan angka 99 dan 77. Terdapat sebuah cerita kuno yang terungkap di Candi Borobudur dan sering disebut sebagai kode kembar yang aneh yang diwakili oleh angka Candi 22 dan Borobudur 44. Ayat 44 dari surat Al-Hijr dalam Al-Quran menjelaskan tentang penduduk Madian dan Musa yang tidak diakui kebenarannya oleh orang-orang kafir. Meski demikian, Allah memberikan tenggang waktu kepada mereka sebelum memberikan siksaan yang dahsyat. Siksaan tersebut menunjukkan kuasa dan keadilan Allah. Di antara bentuk siksaan yang diberikan adalah hujan batu kerikil, suara keras yang mengguntur, membelahan bumi, dan di antaranya mereka ada yang ditenggelamkan. Allah tidak menzolimi mereka, melainkan mereka yang menzolimi diri sendiri dengan kekafiran dan pendustaan. Oleh karena itu, orang-orang yang mendustakan Rasul harus mengambil pelajaran dari azab dari generasi sebelum mereka. Nah, Candi Borobudur seperti beberapa peradaban di masa lalu telah musnah dan hanya tersisa sedikit bukti juga pernah mengalami masa musnah hingga ditemukan kembali di kemudian hari. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha di Jawa mulai melemah dan agama Islam mulai masuk. Baru pada tahun 1814, dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini ketika ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Sejak itu, Borobudur telah mengalami upaya penyelamatan dan pemugaran, termasuk proyek pemugaran terbesar pada tahun 1975 hingga tahun 1982 yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kini situs bersejarah ini masuk ke dalam situs warisan dunia. Candi Borobudur ketika pada puncak kejayaan kerajaan yang waktu pembangunannya menjadi perdebatan, ada kemungkinan bahwa kata Madian dan Edan memiliki kesamaan bunyi yang membuat terdengar penduduk Madian dan Aika. Diketahui mereka juga menyembah dewa Baal dan Aisera. Dan entah ini kebetulan atau memang benar, petunjuknya di Sumatera, tempat kerajaan Sriwijaya, terdapat Candi Bahal Syuaib, diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada 3 kaum tersebut, yang kemudian dalam kisahnya mereka hancur karena bencana melalui doa Nabi Syuaib.